Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kayaknya sinyalnya Pak Derian kurang bagus ya. Sekarang ada. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, salam hormat untuk semua yang ada di Pondok Pesantren Pembangunan Mandirancan. Jadi untuk pendirian koperasi pertama kali harus diadakan rapat anggota, Pak. Tadi rapat anggota itu harus berisikan terkait dengan pemilihan pengurus, terus penentuan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, kemudian pemilihan usaha yang akan dijalankan di pondok pesantren pembangunan, terus kemudian siapa pengurusnya dan menentukan jenis koperasinya, apakah nanti akan menjalankan dengan pola syariah atau konvensional. Nah, kalau untuk pola syariah itu wajib ada DSN, jadi Dewan Syariah Nasional yang sudah tersertifikasi. Nah, Dewan Syariah ini harus sudah memiliki sertifikat dari pelatihan Dewan Syariah yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Yang menyelenggarakannya adalah Dewan Syariah Nasional. Kemudian jika tidak menggunakan, maksudnya jika tidak ada Dewan Syariahnya, tapi polanya mau syariah itu mangga, tetapi untuk penulisan pencatatan masih menggunakan konvensional. Misal seperti ini. Untuk produk untuk jenis usaha simpan pinjam di pondok pesantren pembangunan, dia polanya bagi hasil atau ditentukan dengan akad, entah itu mudorobah, entah itu wadiah atau titipan, hanya menitipkan, atau juga beberapa akad lainnya yang memang disepakati atau ditawarkan oleh koperasinya. Nah, itu kan udah masuk ke syariah. Cuman nanti untuk pembentukan pembukuan jika tidak memiliki DSN MUI itu bisa dimasukkan ke konvensional, tata cara rapat anggota tahunannya nanti ke konvensional. Nah, kemudian setelah di rapat anggota sudah dibahas terkait domisili sudah pasti ya Pak di pondok pesantren pembangunan atau beda? Ada kantor lain? Di pesantren pembangunan atau di pondok lain? Di pesantren. Nah, kalau di pesantren kan udah jelas nanti minta domisili saja ke kantor desa minta domisili, kemudian sambil rapat itu mengisi formulir yang nanti kita share ke Pak Daniel ya Pak. Nah, disertai dengan KBLI. Nah, ini KBLI apa sih gunanya KBLI? KBLI ini tuh untuk penomoran jenis usaha di pondok pesantren. Jadi setiap jenis usaha yang diusulkan oleh pondok pesantren itu ada kode-kodenya. Nah, kode ini tuh untuk apa? Untuk nanti didaftarkan memiliki legalitas lainnya seperti NIB, nomor induk berusaha. Kemudian juga bisa mendapatkan IUMK, jadi izin usaha mikro kecil. Nah, ketika jenis usahanya sudah sesuai dengan KBLI, kita tidak harus ke DPM PTSP untuk mengurus yang lainnya, tetapi kita langsung eh, apa? Sorry, tadi ada terlewat. Sebelum daftar ke NIB harus memiliki pajak terlebih dahulu. Nah, untuk calon-calon pengurus nanti yang dikandidatkan atau dipilih oleh anggota, apakah sudah memiliki NPWP khusus untuk ketua? Khusus untuk ketua, apakah sudah memiliki NPWP calon ketua? Saya kira sudah ya, karena sudah belum Pak? Calon ketua sudah. Nah, sebelum kita daftar NIB, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu NPWP Kopontrennya. Setelah nanti badan hukumnya keluar. Kemudian setelah itu kegunaannya KBLI ini sendiri
di kemudian hari itu sebagai legalitas bahwasannya jenis usaha itu sudah terdaftar. Jadi, adapun jenis usaha yang ada di pondok pesantren yang sekarang berjalan apa aja, Pak? Saya mau nanya. Jadi jenis usahanya itu yang udah ada apa aja? Kalau yang opop baru ya? Usaha apa, Pak? Nggak kedengeran? It- Itu bikin sendiri atau ngejual lagi dari orang? Berarti memproduksi ya, Pak. Nah, contoh memproduksi makanan dan minuman. Keripik kan itu termasuk ke dalam makanan dan minuman. Nah, jadi salah satu jenis usaha yang nanti Bapak kelola, yaitu ada jenis usaha makanan dan minuman. Itu ada KBLI-nya tersendiri. Untuk jenis makanan dan minuman, nanti rencana apakah sudah ada minimarket atau wasarda atau apa gitu di Kopontren namanya, di pesantrennya? Hmm. Ada kemungkinan untuk dikelola oleh Kopontren nggak nanti? Hmm. Oh gitu. Selain itu ada apa lagi, Pak? Oke, oke. Untuk apa pemenuhan kebutuhan santri, apakah dikelola oleh pondok atau masing-masing? Oleh pondok. Nantinya oleh pondok berarti ada beberapa jenis usaha. Terus rencana akan ada usaha apa aja yang nanti dikerjakan oleh Kopontren? Soalnya gini, em, penambahan-penambahan KBLI atau penambahan-penambahan jenis usaha nantinya, ketika hanya satu menambahkan itu otomatis akan mengubah isi dari akta notaris. Itu akan mengubah isi akta notaris. Jadi diusahakan untuk pembuatan akta notaris atau koperasi berbadan hukum itu harus difikirkan matang-matang jenis usaha apa yang akan dikelola meskipun belum ada, tapi terlebih dahulu, oh ini sepertinya 2 atau 3 tahun lagi akan diadakan di Kopontren. Seperti itu. Jadi jangan dadakan cuman kalau hanya jualan atau memproduksi makanan itu hanya satu KBLI.
Itu hanya satu jenis usaha. Terlebih nanti kalau misalkan ada simpanan pokok dan simpanan wajib, itu unit simpan pinjam kan wajib ada. Unit simpan pinjam wajib wajib ada. Karena, di situ kan ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, di sana harus, dipertimbangkan lagi eee, seperti apa yang akan dilaksanakan untuk unit simpan pinjam tersebut. Apakah isinya hanya sekedar simpan pinjam saja, atau ada pengadaan penjualan barang, eceran yang lainnya. Ketika misalkan pondok pesantren sudah memiliki usaha, misal minimarket yang tadi dibilang atau Wasserda yang tadi masih dibilang itu punya pribadi atau punya yayasan. Nah, apakah nanti, setelah ada Kopontren itu akan dijalankan sendiri atau Kopontren yang menjalankan? Kalau misalkan Kopontren yang menjalankan, otomatis nambah lagi jenis usahanya, yaitu Wasserda, warung serba ada, itu nomor KBLI-nya beda lagi. Kalau misalkan mau dikelola oleh mandiri, oleh yayasan, nah otomatis itu tidak akan masuk ke dalam KBLI-nya koperasi, seperti itu. Kira-kira akan dijalankan oleh pondok atau oleh koperasinya nanti? Maksudnya oleh perorangan atau oleh koperasinya? Boleh, boleh. Tapi bisa dipastikan bahwasanya di kemudian hari itu akan terwujud gitu. Oke. Ya, siap. Berarti sudah ada 3. Terus untuk laundry sendiri, pondok, santrinya nyuci sendiri atau dikelola sama pondok atau gimana? Laundry dikelola pondok. Nah, nanti ketika pondok sudah memiliki koperasi, apakah akan dijalankan oleh koperasi atau tidak? Atau nanti tetap sama pondok? Hmm. Ya. Oke, kalau gitu coba disebutkan apa aja yang sudah ada di pondok tetapi nanti bisa dikelola menjadi unit usaha koperasi. Ya, terus, terus, ya terus, baru 4. Yang lainnya ada lagi nggak? Yang sudah ada aja, yang sudah ada di sana apa aja selain itu? Contohnya seperti apa? Kalau pengadaan itu bentuknya gimana? Gimana, Pak? Kalau kalau pengadaan itu ada 2 jenis, Pak. Satu, pengadaan koperasi bekerja sama dengan pihak ke satu atau kedua yang didatangkan oleh grosiran, atau ada pengadaan yang dari anggota koperasi. Contohnya Pak Daniel sebagai anggota koperasi juga sebagai pengurus. Pak Daniel membawa produk pengadaan, menawarkan ke koperasi sebagai anggota, menawarkan ke koperasi bahwasannya misalkan ada ATK. Nah, ATK ini apakah mau dijual keluar apa hanya disimpan di Wasserda untuk pemenuhan kebutuhan santri? Seperti itu. Kalau misalkan untuk pemenuhan kebutuhan santri itu cukup Wasserda aja, pengadaannya nggak ada. Seperti itu.
Hmm. Masuknya ke Waserda. Masuknya ke Waserda. Ya, ya. Terus apa? Ada apa lagi? Makan minum makan minum santri gimana? Ada dapur tersendiri. Oke. Itu kemudian di kemudian hari apakah ada peluang untuk dikelola oleh Kepontren atau tidak? Atau itu sudah menjadi baku harus ada dapur umum santri? Oh, oke. Oke, oke. Oke, sementara karena mungkin kayaknya belum ada ini ya, belum ada pemilihan, sorry, belum ada rapat anggota tahunan ya, Pak? Iya, yang rapat, iya, maksud saya rapat perdana, rapat anggota perdana untuk pembentukan badan hukum. Belum ada ya? Jadi mungkin nanti saya kirimkan formulir beserta KBLI-nya. Mangga di sana Bapak atau tim koperasi Pondok Pesantren Pembangunan bisa memilih jenis usaha apa aja yang akan dikelola oleh Pondok Pesantren Pembangunan. Gitu aja, soalnya kalau di kalau ngawang-ngawang gini ada kemungkinan nggak terfikirkan oleh Bapak dan Ibu atau tim di Pondok Pesantren Pembangunan. Seperti itu. Nanti silahkan dimusyawarahkan aja apa aja yang akan diadakan untuk jenis usahanya dan sesuaikan dengan KBLI. Nah, masuk ke itu udah ya, sampai situ ada pertanyaan lagi nggak untuk jenis usaha? Kalau cukup, ya oke. Kalau kalau dirasa cukup, kita masuk ke modal. Modal pertama atau modal dasar koperasi itu untuk koperasi selain koperasi simpan pinjam, itu modal dasarnya 15 juta karena untuk membuka unit simpan pinjam. Nah, ditambah dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi nanti untuk modal dasarnya pasti akan lebih dari 15 juta. Kemudian eh rencana akan mengambil jenis koperasi apa, Pak? Apakah pemasaran, apakah konsumen, apakah jasa, apakah simpan pinjam? Mu, eh, Kalau misalkan bukan pemula dan tidak pemula sebenarnya kalau jenis usaha, jenis koperasi karena itu tergantung dari jenis usaha apa yang akan dijalankan gitu. Kalau misalkan jenis usahanya komprehensif, misalkan ada di beberapa bidang, tidak hanya di perdagangan, tetapi nanti ada di perikanan, peternakan, atau apalagi, atau misalkan di pengadaan barang khusus gas yang kayak gitu-gitu, itu mungkin lebih komprehensifnya ke jenis usaha, jenis koperasi konsumen. Karena itu sangat banyak, bisa jadi tidak hanya menjual saja, tetapi juga memproduksi dan mendistribusikan juga, seperti itu. Jadi mungkin gini kalau yang saya lihat untuk koperasi Pondok Pesantren Pembangunan, jenis koperasinya jenis koperasi konsumen, kelompok koperasinya Kopontren, terus untuk jenis usahanya nanti
beberapa yang sesuai dengan KBLI, karena itu belum ditentukan ya, Pak. Terus terakhir bentuk koperasinya adalah koperasi primer, artinya isinya orang perorangan. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ada, kita juga PPKL sedang mengelompokkan akan membuatkan koperasi sekunder yang isinya koperasi-koperasi, di mana koperasi tersebut memiliki satu jenis usaha. Misalkan ATK, untuk pengisian ATK nanti akan ada koperasi sekunder yang mana dia memiliki akses tangan pertama. Nah, artinya itu bisa lebih murah kan untuk membeli per ATK-an ini. Contoh ballpoint saja biasanya satu pak 11.000 atau 12.000 ya untuk ballpoint sepak itu. Nah, kalau beli dari tangan pertama itu harganya bisa 5 sampai 7.000 paling mahal. Itu kan udah sangat jauh ya untuk harga di pasaran. Nah, kita pun nanti akan mengelompokkan jenis koperasi yang sama, memiliki visi misi, jenis usahanya sama, untuk bisa mengakses barang yang lebih murah. Itu terkait dengan barang. Untuk terkait dengan jenis permodalan, kita bisa sama-sama menggunakan koperasi sekunder tersebut untuk masuk ke ranah LPDB. Karena kalau misalkan koperasinya masih kecil, itu sudah pasti tidak akan lolos di verifikasi awal, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ada koperasi sekunder, pondok pesantren pun nanti bisa masuk ke koperasi tersebut. Bahkan sekarang pun sudah ada koperasi Serikat Ekonomi Pesantren. Itu isinya koperasi-koperasi yang pernah mengikuti kegiatan OPOP, baik itu dari tahun 2019 sampai 2020 kemarin. 2021 mungkin udah ada yang daftar. Nah, untuk Serikat Ekonomi Pesantren itu adalah koperasi pemasaran sekunder tingkat nasional. Jadi, pesantren manapun bisa masuk untuk mengakses permodalan, untuk mengakses pemasaran, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Nggak bisa. Kalau sekunder itu minimal koperasinya ada 3. Jadi harus lembaga, koperasi. Jadi kalau sekunder itu isinya lembaga atau koperasinya. Kalau primer itu orang perorangan seperti Bapak, ada Pak Danil, ada eh, Ibu Fani Septianti, iya Pak Adnan, Pak siapa, itu kan perorangan. Masuknya ke koperasi primer. Nah, kalau koperasi sekunder ada koperasi pondok pesantren atau Hiriah, ada koperasi pondok pesantren pembangunan, ada koperasi pondok pesantren Husnul, bikin satu koperasi baru. Namanya misalkan koperasi pondok pesantren Kuningan gitu, Sekuningan, Sejahtera. Nah, itu masuknya ke koperasi sekunder. Kalau misalkan hanya nama-nama, misalkan saya, Neng Evi Kartika, ada Bapak Derian, ada Bapak Danil, ada Ibu Fani, itu bikin koperasi namanya koperasi primer. Gitu. Kalau untuk jumlah anggotanya sudah berapa, Pak, calon anggota? Ya, minimal. Minimal 9, tetapi balik lagi ke modal, Pak. Bayangkan kalau misalkan pengurusnya kan harus ganjil ya. Pengurus itu 3. Pengawas itu kalau satu itu adalah pengawas yang sudah expert. Boleh satu pengawas tetapi yang sudah ahli di bidang koperasi dan tersertifikasi. Itu boleh satu. Nah, kalau misalkan pengawasnya nggak ada yang expert, itu minimal 3. 3 pengawas, 3 pengurus, itu sudah 6. Sisa 3 mau jadi anggota. Nah, pemupukan modalnya dari mana nanti ke depannya? Seperti itu. Itu aja.
Bisa, tetapi tadi balik lagi ke modal dasar. Kalau modal dasarnya sudah lebih dari 15 juta, ya boleh-boleh saja. Boleh, untuk itu namanya itu apa? Anggota pendiri. Namanya anggota pendiri dan nanti namanya akan tercantum di akta notaris. Kalau cuma 9 aja ya berarti yang di akta notaris cuma 9 yang masuknya gitu. Saran saya sih lebih dari 15 kalau untuk kopontren. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin tambahan Pak Derian kalau dari saya cukup. Nanti saya akan share formulir sama KBLI. Kantornya kan harus pakai domisili, Pak. Iya.
Kalau dari saya mungkin udah cukup. Nanti aja by WhatsApp kalau misalkan ada yang kurang mengerti. Sinyal ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, santai, Pak. Siap, siap. Ya, komunikasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap, ya. Ya, sama-sama, Pak. Semangat ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan ya.